Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan kami di channel Goes Ngepit. Nah, di kesempatan kali ini kami akan memperbincangkan mengenai hal penting yang sering dilupakan oleh para pesepeda atau oleh para goeser, terutama adalah goeser-goeser yang baru bersepeda ya. Hal penting apa itu? Yuk saksikan saja ya di konten kali ini hanya di channel Goes Ngepit. Yuk subscribe dulu ya. Hal penting yang sering dilupakan oleh para goeser atau pesepeda, terutama adalah pesepeda atau goeser-goeser yang baru bersepeda, dan juga tidak menutup kemungkinan oleh goeser-goeser yang lainnya atau yang sudah lama bersepeda adalah apa? Adalah penggunaan helm sepeda. Penggunaan helm sepeda seperti ini. Penggunaan helm sepeda. Nah, ini yang paling sering dilupakan oleh para goeser ketika bersepeda. Saya sendiri masih sering ya menjumpai masih sangat banyak goeser, bahkan itu yang goeser yang sudah lama bersepeda, yang tidak menggunakan helm sepeda ketika bersepeda. Menurut saya pribadi ya, fenomena ini tampaknya selaras dengan pengabaian penggunaan helm saat menggunakan sepeda motor di Indonesia. Mungkin juga ada anggapan ya seperti ini, kenapa pemakaian atau penggunaan helm sepeda itu masih sangat rendah. Mungkin ada anggapan seperti ini. Naik motor saja aman kok tanpa helm sepeda ya. Apalagi hanya sepeda yang kecepatannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan motor. Ya, mungkin anggapan seperti ini masih menghinggapi sebagian besar masyarakat Indonesia yang berkendara, baik itu berkendara motor maupun berkendara sepeda. Padahal helm merupakan alat pelindung bagian tubuh kita yang sangat penting dan sangat vital, yaitu otak, di mana di dalam otak terdiri dari ribuan saraf atau banyak saraf yang mengontrol kehidupan kita. Jika kita sempat membaca berita di surat kabar atau koran ataupun berita di media online atau media internet, kasus kecelakaan lalu lintas masih sangatlah tinggi di negeri ini. Sebagian besar berakibat kematian dan sebagian lainnya berakibat kecacatan fisik, dan kecacatan fisik itu bisa terjadi permanen. Adanya berita-berita kecelakaan yang beredar di media-media, baik itu media cetak maupun media internet, sebenarnya mengingatkan ya kepada kita betapa kita itu sebenarnya dikepung oleh potensi resiko kecelakaan begitu kaki kita melangkah atau menginjakkan tanah atau jalanan di luar rumah kita. Jika kita adalah orang yang berpikir, maka sudah pasti kita adalah orang yang mempersiapkan proteksi atau perlindungan untuk menghadapi potensi risiko yang ada di luar rumah tersebut. Nah, kecuali jika kita sebagai manusia yang tidak pernah berpikir, berarti kita masa bodoh. Keluar rumah tanpa memikirkan potensi-potensi risiko, masa bodoh begitu saja tanpa proteksi, dan merasa sok jago dan menganggap apapun sudah menjadi takdirnya. Padahal takdir juga ada campur tangan usaha dari manusia. Lalu perlu diingat juga ya, pesepeda atau goeser adalah
pengendara di jalan raya yang statusnya itu paling lemah. Ya, statusnya paling lemah di jalan raya. Karena kita sebagai goeser berpotensi cedera parah ketika terjadi kecelakaan di jalan raya. Nah, serem kan? Maka dari itu selalu pikirkan dan pakailah alat keselamatan berkendara sepeda, yakni helm sepeda. Sangat penting sekali ya. Saya kadang juga merasa aneh sendiri ya, dan miris juga pada goeser atau pesepeda yang ketika bersepeda itu tidak menggunakan helm, baik ini pesepeda yang baru bersepeda ataupun pesepeda atau goeser yang sebenarnya sudah malang melintang di dunia bersepeda. Padahal mereka bisa loh bela-belain beli sepeda yang harganya mahal atau ya pokoknya mahal, tapi giliran beli helm sepeda tidak sempat atau merasa helmnya mahal. Nah, ini aneh sekali gitu. Padahal lebih penting keselamatan dirinya sendiri, lebih penting keselamatan kepala daripada dia menghabiskan uang yang banyak, full budgetnya untuk membeli sepeda mungkin hanya untuk kegayaan saja. Oke, kami akan mencoba sedikit ya membahas mengenai manfaat penggunaan helm sepeda ya. Nah, ini berdasarkan studi secara ilmiah ya, supaya rekan-rekan goeser juga berpikir atau merasa, oh betapa pentingnya penggunaan helm sepeda, bahkan ada studinya atau studi secara ilmiah. Yang akan kami bahas atau yang akan kami sedikit bahas di konten kali ini adalah studi meta-analisis yang dilakukan oleh Alena Hoye di dalam jurnal Accident Analysis and Prevention volume 117 tahun 2018. Nah, jurnalnya ada di sciencedirect.com. Rekan-rekan bisa membaca abstraknya terlebih dahulu. Kalau rekan-rekan ingin mendownload jurnal ilmiahnya, mungkin harus langganan Science Direct, harus membayar. Oke, nah di dalam jurnal ini metode yang digunakan oleh Alena Hoye adalah meta-analisis dari 179 efek helm sepeda terhadap kejadian cedera serius saat kecelakaan dari 55 studi atau penelitian yang dikumpulkan dari tahun 1989 sampai tahun 2017. Nah, kemudian hasil dari studi Alena Hoye menunjukkan bahwa saat terjadi kecelakaan, helm sepeda itu dapat mengurangi cedera kepala sampai 48%. Kemudian dapat mengurangi cedera kepala yang serius saat kecelakaan itu sampai 60%. Kemudian juga berdasarkan studi si Alena Hoye ini, penggunaan helm sepeda juga dapat mengurangi yang namanya traumatic brain injury atau cedera otak traumatik saat kecelakaan sebesar 53%, kemudian mengurangi face injury atau cedera wajah itu dalam persentase 23%, dan dapat mengurangi cedera yang berakibat kematian sebesar 34% pada saat kecelakaan. Tetapi di dalam meta-analisisnya Alena Hoye dalam jurnal ini, helm sepeda memang tidak bisa mengurangi cedera yang ada di tulang belakang, terutama daerah servikal. Daerah servikal adalah daerah leher ya. Oke, itulah hasil dari studi meta-analisis oleh Alena Hoye di dalam jurnal Accident Analysis and Prevention ya, volume 117 tahun 2018, halaman 85 sampai 97. Jurnalnya bisa rekan-rekan download, jurnal ilmiahnya ya, bisa rekan-rekan download di sciencedirect.com.
jika rekan-rekan ingin membaca mengenai hasil studi meta-analisis dari Alena Hoye. Oke, penggunaan helm sepeda sangatlah penting ya, karena potensi risiko selalu mengintai kita dimanapun kita berada, terutama dan potensi yang sangat besar adalah ketika kita berkendara di jalan raya, baik itu kendaraan bermotor maupun pesepeda. Dan selalu ingat ya, pesepeda memiliki hierarki yang paling rendah di jalan raya, karena jika terjadi kecelakaan, berpotensi kitalah yang paling menderita, cedera paling parah. Dan potensi-potensi kecelakaan itu selalu ada, makanya gunakan selalu helm sepeda. Jangan membeli sepeda aja bisa, tapi membeli helm sepeda tidak bisa. Nah, macam-macam helm sepeda atau tipe-tipe helm sepeda itu bervariasi atau banyak bentuk, dan bentuk tersebut sesuai dengan kegunaan dan sesuai dengan fungsinya. Kemudian helm juga ada bahannya juga berbeda-beda. Tapi yang pasti helm sepeda itu pasti ringan. Rekan-rekan bisa melihat di channel YouTube yang membahas tentang bentuk dan fungsi helm sepeda untuk bersepeda. Dan channel tersebut banyak sekali di platform YouTube. Oke rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya, dan salam goes, salam sehat, salam lestari. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Ikuti Instagram kami di @itgoes untuk melihat info tentang bersepeda, kemudian dan juga event bersepeda yang kami selenggarakan. Oke, sekian dan terima kasih.